Shalom, Betani Batam Community. Bersama kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita. Apa kata Alkitab atau firman Allah tentang kegagalan? Sebuah kata yang cukup menakutkan dan kita tidak nyaman mendengarnya. Tapi Alkitab tidak malu untuk mengatakan apa adanya tentang kegagalan. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu kegagalan menurut Alkitab. Amsal 24 ayat 17 berkata demikian. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Ingat baik-baik, jangan bahagia dengan kegagalan orang fasik. Cukup menarik Bapak Ibu. Ini kitab Amsal, di mana mereka percaya dengan iman retribusi. Kalau hidup benar diberkati, kalau hidup jahat maka dikutuk oleh Tuhan. Itulah model iman mereka, iman retribusi. Tetapi sekalipun punya iman retribusi, Tuhan memberitahu mereka, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan senang melihat orang fasik gagal. Jangan senang melihat orang jahat terperosok ke dalam kejatuhan yang serius. Tidak boleh. Karena itu kita belajar dari firman Allah. Jangan bahagia dengan kegagalan orang fasik. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memberitahu kita. Dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus mengatakan kalimat begitu. Karena itu kita anak-anak Tuhan. Waktu kita melihat ada orang-orang barangkali yang tidak suka dengan kekristenan, yang meresolusi gereja, menghambat izin gereja, menganiaya begitu rupa, kita mengalami persekusi, atau barangkali kita dibully, perundungan, apapun Bapak Ibu, kita dilarang untuk bersorak-sorai ketika melihat orang fasik mengalami kegagalan. Tidak boleh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Alkitab, firman Allah melarang kita untuk berbahagia melihat orang gagal. Bahkan orang fasik saja dilarang untuk kita berbahagia terhadap kegagalannya. Apalagi orang benar. Jika demikian Bapak Ibu, apa pelajarannya untuk kita semua? Mari kita berdoa untuk setiap kita mengalami kebahagiaan melalui kegagalan. Mengalami keberhasilan melalui sebuah kejatuhan barangkali. Kita perlu berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk terus berani melangkah, dan ketika mereka mengalami kegagalan, kita bukan bersukacita, kita bukan beria-ria, tapi sebaliknya, kita turut berempati, kita mendorong mereka untuk bangkit. Ingatlah poin besarnya Bapak Ibu. Jangan bahagia dengan kegagalan orang fasik. Jika kita berbahagia dengan kegagalan orang fasik, maka kita tidak berbeda dengan orang fasik. Karena orang fasik berbahagia dengan kegagalan orang lain. Itulah orang fasik. Dan jika kita berlaku yang sama, kita nggak ada bedanya dengan orang fasik. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Apalagi kita hidup dalam konteks keindonesiaan kita, di mana kita barangkali minoritas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita nggak punya mentalitas yang minoritas. Tidak boleh memiliki mentalitas yang minoritas. Kita harus memiliki mental yang kita sama di hadapan Tuhan, bahwa kita itu berharga di hadapan Allah, bahwa kita sebagai warga negara kita juga punya hak dan kewajiban yang sama. Tapi poin yang saya ingin kita renungkan bersama-sama, berhenti berbahagia melihat kegagalan orang fasik, berhenti bersukacita melihat kejatuhan orang di luar kekristenan, apalagi di dalam kekristenan. Bapak Ibu, sambil kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita merenungkan kebenaran firman Allah ini. Saya bacakan ayat itu sekali lagi. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Kalau kita bersukacita terhadap kegagalan orang fasik, Tuhan akan memalingkan murka Tuhan terhadap orang itu. Dipalingkan kemana? Dia tidak mengatakan kemana. Bisa ke orang lain? Jangan-jangan sampai kepada kita. Karena itu jangan. Kita perlu untuk berdoa sungguh-sungguh, seperti perkataan Kristus, berdoa untuk orang yang menganiaya kamu. Karena itu sepanjang hari ini beraktivitas renungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.